Oke, selamat datang di tutorial eFrame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah application augmented reality menggunakan Universal AR untuk face tracking. Jadi face tracking itu artinya adalah aplikasi augmented reality kita bisa mendeteksi lokasi sebuah muka. Dan kita bisa memasang objek tiga dimensi kita di daerah muka tersebut dan akan tertempel di daerah muka tersebut, gitu ya. Nah, untuk melakukan face tracking di dalam Universal AR sebenarnya sangat mudah sekali. Jadi kita akan langsung aja coba ya. Di sini saya sudah pasang sebuah script untuk A-frame dan script untuk Zapar A-frame-nya. Jadi perhatikan di sini saya menggunakan versi yang lebih lama daripada A-frame karena versi yang lebih baru belum disupport oleh Universal AR. Tapi nanti kalau Universal AR sudah keluar lagi versi yang lebih baru, mungkin dia akan support untuk A-frame yang terbaru. Nah, jadi sekarang kita akan tambahkan dia sebuah async seperti biasa untuk semua aplikasi A-frame kita akan mulai dengan sebuah async. Nah, di dalam async ini kita akan pasang seperti di tutorial video untuk Universal AR yang sebelumnya, kita akan pasang sebuah A-entity dengan sebuah komponen kamera, ya, dan sebuah komponen namanya Zapar kamera. Tapi yang membedakan di sini adalah karena biasanya kalau kita pengen punya sebuah aplikasi augmented reality yang melihat ke muka, kita akan menggunakan kamera yang menghadap user gitu ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan kamera yang default, dia akan menggunakan kamera belakang. Jadi kalau kita pengen menggunakan kamera depan, kita bisa pasang sebuah atribut di sini, namanya user facing sebagai true. Supaya kamera yang kita pakai nanti adalah kamera yang melihat ke depan, gitu ya. Nah, setelah kita udah punya seperti ini, kita bisa pasang lagi sebuah A-entity lagi berikutnya, ya. Nah, A-entity ini yang menjadi anchor daripada aplikasi kita, yang menjadi anchor daripada benda tiga dimensi kita, yaitu mukanya. Kita akan pasang sebuah komponen namanya Zapar Face. Kalau apapun yang ada di dalam daripada entity ini, itulah yang akan menempel ke muka nanti. Jadi kita akan pasang Zapar Face, kita kasih ID aja ya, ID strateginya namanya muka kita misalnya. Muka kita, maka apapun yang kita pasang di sini, misalnya kita pasang sebuah e-box gitu ya, akan muncul pada muka kita nantinya. Kita coba dulu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini saya menggunakan Firefox dan kita lihat muka saya sudah ditutupi oleh sebuah kotak berwarna putih, yaitu e-box yang saya buat ini. Jadi dia langsung akan menutup semua muka yang terdeteksi, gitu ya. Sesimpel itu, dan kita lihat trackingnya sangat baik sekali. Nah, tapi di sini kalau misalkan muka saya keluar daripada layar, misalkan seperti ini ya, Anda bisa perhatikan bahwa si kotaknya akan tetap di layar. Begitu ya. Nah, supaya kalau misalkan muka tidak terdeteksi, benda tiga dimensinya tidak terlihat, kita harus menambahkan sebuah script. Jadi di sini kita akan tambahkan sebuah script baru. Kita akan tambahkan script di sini. Kita akan ambil si entity muka kita ini. Ya, kita akan ambil entity-nya. Jadi kita akan punya sebuah variabel. Adalah dokumen query selector, kita akan menggunakan perintah JavaScript ya dari muka kita. Lalu kita akan tambahkan di sini sebuah event listener. Jadi muka entity ini akan tambah event listener. Event listener-nya itu adalah namanya Zapar Visible. Nah, Zapar Visible ini kalau misalkan kita pengen menambahkan sebuah event kalau mukanya kelihatan. Kita akan di sini console log aja. Misalkan kelihatan. Nah, di sini coba kita akan tambahkan ID di dalam e-box kita. Misalkan di sini box 1 itu. Lalu saya pengen menghilangkan atau menampilkan box 1 kalau misalkan dia kelihatan. Berarti sekarang visible-nya akan saya kasih dulu. Box 1 itu visible-nya sebagai false. Kalau muka terlihat, maka kita akan panggil box 1-nya. Kita akan panggil, kita punya variable box saya. Misalkan adalah dokumen query selector dari box 1. Ya. Lalu akan saya bikin box saya ini set atribut, ya, perintah set atribut ya, visible-nya sebagai true. Oke. Nah, selain ada Zapar Visible, kita juga punya satu buah lagi event yang disediakan oleh si Universal AR, yaitu Zapar Not Visible. Jadi, kalau misalnya tidak ada muka di layar, maka kita bisa tambahkan seperti ini, dan kita akan pasang box-nya sebagai false. Oke. Nah, kalau kita sudah pasang fungsi seperti ini, dua buah event listener seperti ini, maka sekarang hasilnya adalah kalau misalkan saya bergerakkan muka saya keluar daripada layar, kita akan lihat si kotaknya akan menghilang. Tapi kalau saya kembali dan terdeteksi, kita akan lihat si kotaknya akan kembali. Gitu ya. Nah, selain kita bisa menggunakan sebuah
kotak di sini, sebenarnya si Universal AR sendiri dan iframe sendiri menyediakan yang namanya geometri untuk muka. Jadi kita bisa tambahkan sebuah di sini selain box kita, di sini saya akan ganti dengan sebuah entity. Nah, entity ini kita akan kasih sebuah geometri. Geometrinya bisa kita kasih primitifnya sebagai namanya face mesh. Ya. Face mesh ini kemudian nanti kita akan pasang di mana? Di dalam si muka kita. Begitu ya, kita akan pasang seperti itu. Kita bisa kasih dia sebagai punya material. Materialnya itu misalkan di sini kita akan pasang source-nya sebagai, belum ada ya, material saya gitu. Ya, kita akan pasang seperti itu dulu. Kita akan lihat hasilnya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa sekarang kalau saya bergerak-gerak, kita akan punya sebuah primitif muka yang kita pasang di muka kita di sini. Dan primitif muka ini akan mengikuti muka saya dan juga mulutnya mengikuti apa yang saya lakukan di sini. Bisa senyum atau bisa ketawa. Ya. Nah, karena di sini materialnya masih belum dipasang, kita akan masih dapat material yang putih seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kan karena tadi kita materialnya belum ada, maka mukanya jadi putih. Tapi kalau misalkan di sini saya mau ganti materialnya dengan sebuah nilai, misalkan kita ganti langsung dengan tekstur, banner.png ini adalah sebuah file yang saya miliki ya. Jadi kalau kita lihat di sini, saya punya sebuah file di file tekstur saya namanya banner.png seperti ini. Filenya. Maka sekarang kalau saya jalankan si aplikasi saya, kita akan dapatkan bahwa muka saya ini sekarang sudah punya tekstur. Teksturnya itu berasal daripada si material tekstur yang saya sudah punya tadi ya. Cuman teksturnya itu kebalik dari gambar yang kita punya. Jadi kalau perhatikan lagi kembali tadi gambarnya adalah seperti ini. Jadi kuningnya di atas, merahnya di bawah, tulisannya terbalik. Tapi kalau di sini kita lihat tulisannya sudah benar, tapi merahnya dan kuningnya di bawah. Jadi kebalik gitu ya. Pasangnya kebalik dan di mirror begitu si teksturnya. Jadi kalau Anda pengen pasang tekstur yang benar, tolong diperhatikan aja posisinya. Nah, yang lebih bagusnya lagi di sini karena kita menggunakan material, maka kita bisa men-set sebenarnya transparansi. Jadi kalau kita kembali lagi ke coding kita bisa pasang di dalam material kita ini transparent sebagai true. Kalau kita pasang transparent sebagai true, kita bisa lihat sekarang si tekstur saya ini menjadi tekstur yang transparan, yang lebih enak buat dilihat begitu ya. Jadi kita bisa melakukan kayak semacam cat muka atau kayak semacam tato tambahan ke dalam muka kita menggunakan Universal AR. Oke, sebenarnya di sini kita punya option tambahan di dalam primitive face mesh ini ya. Kita bisa selain muka kita ini, kita juga bisa menutup mata dan bisa menutup si mulut. Jadi di sini kalau misalkan saya pasang di sini ada yang namanya fill mouth. Fill mouth di sini, fill mouth-nya sebagai true. Maka kita bisa lihat sekarang perbedaannya. Kalau saya buka mulut, mulut saya akan tertutup oleh mesh-nya. Jadi nggak lagi menggunakan mulut saya yang asli. Karena di sini kan matanya masih kebuka, tapi di sini mulutnya udah ketutup sekarang. Nah, kalau saya ganti juga nih menggunakan misalkan di sini fill eye left sebagai true. Maka sekarang saya akan punya mata kiri saya tertutup dan mata kanan saya terbuka. Cuma mata kanan saja yang terbuka gitu ya. Oke. Kalau mau penuh semuanya ya kita pasang aja fill eye right sebagai true. Maka sekarang saya akan punya seluruh muka saya tertutup oleh face ya, tapi nggak kelihatan face-nya karena transparan materialnya. Jadi saya akan kembalikan lagi si materialnya tidak pakai tekstur banner, tapi pakai material yang tidak ada ya. Kembali lagi ke material hayalan saya. Supaya terlihat mukanya begitu. Nah, kita bisa lihat di sini sebenarnya kita bisa menambahkan selain primitive face mesh di sini dan face-nya muka. Kita bisa mengganti modelnya. Jadi kalau di sini, ini default-nya ya. Tapi kalau kita ganti modelnya, kita punya dua model. Satu lagi namanya modelnya full head simplified. Nah, kalau kita pakai full head simplified sekarang, model yang kita miliki adalah model yang menutupi kepala secara penuh. Jadi kalau kita pengen punya teksturnya sekepalaan, nah itu kita bisa pakai si full face yang head yang simplified begitu ya. Kita kan balikin lagi aja ke yang versi yang standar aja ya. Pakai seperti ini. Nah, selain kita bisa menggunakan head seperti ini, kita juga bisa menggunakan model GLTF. Ya, kalau kita punya model GLTF, kita bisa pasang ke dalam muka kita. Jadi di sini saya akan pasang sebuah GLTF model yang saya miliki di sini. GLTF model. Ini kita akan pasang source-nya dari model /glasses, yang namanya glasses. Kemudian scene.gltf, scene.gltf ya. Ini adalah kacamata saya. Di sini saya sudah menghitung sebenarnya
Nah, di sini saya udah menghitung scale-nya ya. Kita akan menggunakan scale yang ini supaya kita tidak menghabiskan waktu ya untuk atur scale-nya. Tapi kalau Anda punya model 3 dimensi yang lain, juga Anda bisa mengaturnya satu persatu. Seperti apa? Kita akan lihat positionnya. Saya juga udah hitung. Jadi positionnya ada di 0, 0,05, dan 1. Jadi sedikit naik ke atas, sedikit maju ke depan. Oke, sekarang kita akan punya sebuah model glasses. Karena kalau kita lihat hasilnya, kita akan punya sebuah model kepala dengan punya kacamata di atasnya. Nah, kalau saya mau menghilangkan si entity saya ini, hilangkan aja, komentarkan. Maka sekarang kita akan punya sebuah glasses, tapi kalau Anda perhatikan glasses-nya menembus begitu ya. Kalau di sini mungkin nggak kelihatan, tapi kalau saya gerak sedikit, kita akan lihat si glasses saya ini menembus muka saya. Ya. Jadi supaya kita bisa punya si benda ini seakan-akan tertutup oleh muka kita perlu menambahkan sebuah entity lain. Jadi sebelum kita pasang si AGLTF model ini, kalau kita pengen AGLTF model kita tertutup oleh muka kita harus memasang yang namanya Zapar Mask. Jadi kita akan pasang sebuah entity baru. Entity baru ini punya komponen namanya Zapar Head Mask. Nah, Zapar Head Mask ini kita harus pasang di dalamnya sebuah face kita, yaitu muka kita di sini ya. Di mana? Nah, kalau kita udah pasang Zapar Head Mask ini, berarti si benda 3 dimensinya itu akan terhalang atau tertutup oleh apapun yang kita mask, yaitu muka kita ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, kacamatanya tidak lagi menembus dan seakan-akan menempel pada muka saya. Gitu ya. Oke, sekian tentang penggunaan Universal AR untuk face tracking, dan kita akan membahas tentang fitur-fitur daripada Universal AR berikutnya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.